Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami mempresentasikan laporan hasil pengamatan bimbingan dan konseling keluarga yang dilaksanakan di SD Indria Islamic School. Sekolah ini berada di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Cadas. Sekolah ini kebetulan yang ngajar partner dari kelompok ini yaitu Ustadz Naufal Irsyad Nafi. Pengamatan ini dilakukan sebagai bagian dari pemahaman praktis mahasiswa terhadap penerapan layanan BK, khususnya BK keluarga dalam konteks pendidikan dasar. BK keluarga dipilih karena keluarga memiliki peran sentral dalam pembentukan kepribadian, perilaku, serta motivasi belajar anak. Melalui pengamatan ini, kami ingin melihat secara langsung bagaimana hubungan antara keluarga, sekolah, dan anak saling mempengaruhi dalam proses perkembangan siswa. Adapun yang selanjutnya yaitu deskripsi pelaksanaan. Adapun di sini deskripsi pelaksanaan yaitu pelaksanaan pengamatan diawali dengan pengajuan izin kepada pihak sekolah. Selanjutnya dilakukan wawancara langsung dengan wali kelas untuk memperoleh informasi mengenai rutinitas anak, pola pengasuhan keluarga, serta permasalahan yang muncul di sekolah. Dari hasil wawancara tersebut, wali kelas kemudian memberikan masukan dan rekomendasi kepada orang tua sebagai bentuk layanan BK keluarga. Maksud dari deskripsi pelaksanaan ini atau prosedur pelaksanaan observasi yaitu peneliti melakukan observasi yang diawali dengan pengajuan izin resmi kepada pihak sekolah seperti kepala sekolah atau pihak-pihak yang lainnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap etika akademik. Nah, setelah memperoleh izin, peneliti melakukan koordinasi dengan wali kelas untuk menentukan waktu pelaksanaan observasi dan wawancara. Jadi setelah itu peneliti setelah mendapat izin melangsungkan wawancara langsung dengan wali kelas terkait BK keluarga terhadap sekolah. Wawancara dilakukan secara struktur untuk menggali informasi terkait perilaku peserta didik, sekolah, kebiasaan belajar, pola komunikasi dalam keluarga, serta bentuk keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Data yang diperoleh kemudian dicatat dan dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, wali kelas memberikan masukan dan rekomendasi kepada orang tua sebagai bagian dari layanan bimbingan dan konseling keluarga. Adapun slide selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya Naufal Irsyad Nafi. Kepada waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya Kak Ikin untuk menyampaikan presentasi yang telah kami lakukan terkait laporan wawancaranya. Ya, jadi kami melewati izin, ya proses izin dari wali kelas, kemudian juga dari kepala sekolah atas kesediaannya untuk meluangkan waktu. Dan alhamdulillah kita dipermudah karena ini juga di sekolah saya kebetulan di Indra Islamic School di Sepatan. Jadi ya alhamdulillah lah dipermudah juga izinnya untuk hanya melakukan kegiatan wawancara kepada wali kelas. Nah, untuk hasil dari wawancaranya dan sudah sesuai dengan hasil pengamatan kami, ini ditemukan bahwa ya yang pertama, ini perilaku anak di sekolah ini dapat dipengaruhi oleh penggunaan gadget dan tontonan yang kurang terkontrol. Nah, kalau kita lihat lagi di laporannya itu, wali kelas itu memberikan gambaran tentang kehidupan anak dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi itu diberikan gambaran gitu. Nah, diantaranya adalah ketika si anak ini bangun subuh ya, anak sholat subuh bersama ayahnya, kemudian ya habis sholat subuh ya mungkin ada kegiatan lain atau apa, sampai berangkat sekolah. Nah, untuk berangkat sekolah, dia memiliki adik, yang mana adik ini langsung diantar ke rumah pamannya, dan si anak tersebut diantar oleh ayah dan ibunya ke sekolah. Nah, setelah sampai di sekolah, ayah dan ibunya langsung berangkat kerja.
Nah, anaknya ditinggal di sekolah sampai pulang sekolah jam 2. Nah, setelah jam 2 itu, anaknya dijemput oleh pamannya ke rumahnya, dan di rumahnya itu jadi ada dia dengan adiknya. Nah, mereka berdua ini dibebaskan untuk bermain gadget. Ya, dibebaskan untuk bermain gadget, bermain HP, dia di sana nonton YouTube atau bermain game. Nah, di sini mungkin ya salah satu penyebab atau faktor kenapa si anak ini mengalami perilaku yang adaptif di sekolah. Ya, yang kurang menyenangkan lah ya. Di antara dengan muamalah dengan teman lainnya, ya yang kurang menyenangkan. Sehingga kalau kita bisa lihat ya, kita sebagai pewawancara, kita bisa bukan memvonis, tapi kita bisa mendiagnosa ada eh, dari situ juga, bisa jadi sumbernya dari situ. Nah, kemudian setelah sore ya, setelah kedua orang tuanya pulang, anak ini dijemput. Kedua anak ini dijemput oleh kedua orang tuanya ke rumahnya, mungkin ya isya atau malam lah ya. Itu ketika itu sudah selesai dari pamannya, dan di rumahnya pun kalau dilihat-lihat komunikasinya juga kurang ya dengan orang tuanya gitu. Jadi ya seala ala kadarnya aja gitu. Nah, kemudian ini apa namanya? Ada perilaku anak di sekolah ini, dia dipengaruhi juga oleh penggunaan gadget dan tontonan yang mungkin kurang terkontrol, dibebaskan ya sama pamannya. Nah, kemudian poin kedua juga di sini kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua juga berdampak pada kondisi emosional anak. Ya, itu yang tadi. Kemudian eh, orang tua ini ketika di apa ketika pembagian rapot ya sudah diberitahukan oleh wali kelasnya tentang perilaku atau kelakuan anak ini. Nah, dan orang tuanya juga mungkin dulu ketika diberikan laporan oleh wali kelasnya, oh ternyata anakku di sekolah telah melakukan ini dan ini gitu. Ini sesuai dengan apa yang wali kelasnya sampaikan. Mungkin eh, ya ini sesuai dengan apa yang sudah wali kelasnya sampaikan. Itu memang beberapa saat setelah pembagian rapot ya, setelah liburan masuk sekolah, itu sudah mulai terbiasa lagi. Maksudnya sudah tidak melakukan kegiatan yang tidak mengenakan gitu. Terus sudah mulai berubah. Nah, akan tetapi setelah waktu ya paling berapa hari dia masuk sekolah, dia kembali melakukan kelakuan yang tidak mengenakan itu. Ya, misal contoh suka menghina lah atau suka memukul lah ya. Ini bawaan dari wali kelasnya. Nah, kemudian wali kelas ini memberikan satu bimbingan ke keluarganya ya. Jadi membutuhkan waktu khusus untuk dibicarakan tentang masalah ini gitu. Karena ini juga apa namanya curhatan dari anak-anak wali-wali murid yang lain kalau anaknya tuh diganggu oleh anak ini. Jadi si wali kelas ini juga ingin mengajak ngobrol kepada wali murid si anak ini. Nah, kemudian setelah dipanggil deal-dealan waktunya, mau kapan Bunda gitu waktunya, dan sudah ketemu deal waktunya, wali kelas menyampaikan beberapa keluhan terkini. Ya, ada dari beberapa wali murid yang mengeluhkan keluhan inilah gitu. Keluhan kalau anaknya diganggu oleh si anak R ini. Nah, kemudian alhamdulillahnya wali kelas ini mendapati wali murid R ini terbuka untuk kritik dan sarannya. Dan ketika dikritik pun ya tidak memungkiri gitu, dan ya mungkin di situ ada kesalahan yang orang tua tuh lalai, dan akhirnya beliau setelah mengadakan diskusi panjang dan menemukan solusinya. Di antara solusinya adalah ya anak yang mudah emosi ini, ya yang tadi mudah emosian, mungkin karena kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dan ini terbukti karena setelah keputusan yang nanti orang tua ambil itu berpengaruh ya, sangat berpengaruh kepada emosional anak. Ya di antara keputusannya eh, yang diinginkan oleh orang tua adalah bisa
bisa mendampingi anak selama anak itu berada di rumah. Jadi ketika sudah saat jam 2, jadi kebetulan orang tuanya ini boleh izin atau boleh keluar duluan karena untuk mengasuh anak. Jadi ketika sudah waktunya pulang anak ini ya sekitar jam 1 lah orang tuanya sudah prepare untuk pulang dari kantor. Nah, ketika sudah pulang, dia menjemput anaknya dan bersama dengan anaknya istirahat, terus apa apa namanya? Ya tidur siang, makan bersama dengan anaknya gitu. Tidak keluar kantor ya, tidak sampai keluar kerja, tapi dia ingin memaksimalkan waktunya juga dengan anak. Nah, sampai dengan waktu asar, ya anak ini kemudian dilanjut dengan TPA dan les privat lah segala macam. Ini juga didukung oleh orang tuanya. Ya diantar oleh orang tuanya, kemudian saat bermain bola pun itu juga didukung gitu. Nah, bahkan ketika les privat, ya les privat, gurunya datang ke rumah, itu kalau dia didampingi orang tuanya tuh dia lebih bersemangat gitu. Ya, jadi eh, terpantau oleh orang tuanya itu bisa menimbulkan efek yang bagus gitu buat anak. Jadi dia merasa diawasi oleh orang tua dan dia tidak mau mengecewakan orang tua itu. Jadi ya alhamdulillah juga anaknya bisa memiliki rasa seperti itu. Nah, sudah beberapa jalan beberapa bulan dari kegiatan konseling itu ya atau bimbingan keluarga itu alhamdulillah bisa konsisten dari kantornya pun kantornya si bunda ini memaklumi si bunda tersebut karena ya mungkin anaknya seperti itu dan keputusan ini juga tidak serta-merta langsung diberikan iya gitu langsung diiyain sama bundanya jadi ini juga sudah sesuai dengan kesepakatan antara kedua orang tua tersebut dengan ya beberapa pertimbangan lah dan itu tidak langsung memutuskan gitu untuk pulang jam 1 akan tetapi alhamdulillah orang tuanya bisa pulang di jam 1 tersebut untuk mendampingi anaknya seperti itu jadi alhamdulillah bimbingan keluarga di sini sudah cukup berjalan ya berjalannya diantaranya ya kegiatan tadi ya untuk membantu anak mengasah daya juangnya karena di sekolah juga daya juangnya kurang ya dia yang terkesan kalau kelihatan di sekolah tuh kalau misalkan dia baru datang ya kelihatan kayak lesu gitu bawaannya kayak males gitu ya jadi setelah apa namanya orang tuanya mengambil keputusan ini alhamdulillah dengan hasil yang seperti ini juga hasil yang lebih baik orang tuanya pun ikut senang dan ternyata sekolah itu punya visi misi yang baik ternyata buat anaknya dan punya apa namanya niat baik untuk kerjasama dengan wali murid dan orang wali murid ini juga berharap bukan hanya anak ini saja yang terindikasi akan tetapi semua murid yang bukan hanya murid yang bermasalah akan tetapi wali murid yang juga dia anaknya baik juga harus perlu ditingkatkan eh, komunikasi yang seperti ini. Seperti itu untuk kegiatan bimbingan keluarga di sekolah Indra Islamic School. Terima kasih Kak Ikin. Baik, terima kasih Kak Nopal. Izin melanjutkan. Adapun di sini adalah analisis hasil, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perilaku anak. Yang kedua, perubahan pola pengasuhan dapat meningkatkan intensitas komunikasi dalam keluarga, mampu memperkuat hubungan emosional serta mendukung perkembangan akademik anak. Dengan demikian, layanan BK keluarga dapat dikatakan efektif sebagai upaya pendampingan siswa. Jadi, secara umum maksudnya adalah temuan observasi menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan peserta didik atau anak. Pola asuh yang positif dan komunikasi yang efektif dalam keluarga berkontribusi terhadap terbentuknya hubungan emosional yang sehat antara orang tua dan anak. Hubungan emosional yang sehat tersebut berdampak pada peningkatan rasa aman, kepercayaan diri, serta motivasi belajar pada anak. Dengan demikian, layanan bimbingan dan konseling keluarga dapat dipandang sebagai pendekatan yang efektif dalam mendukung perkembangan anak secara holistik.
Adapun yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga di sekolah membantu mengidentifikasi permasalahan siswa serta memberikan solusi yang melibatkan orang tua. Yang kedua, kerjasama antara sekolah dan keluarga menjadi kunci keberhasilan perkembangan anak. Jadi secara umum maksudnya adalah keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan motivasi belajar pada anak. Yang kedua yaitu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling keluarga di sekolah dapat membantu mengidentifikasi dan menangani permasalahan anak secara lebih komprehensif. Adapun yang selanjutnya yaitu kerjasama antara sekolah dan keluarga menjadi faktor kunci yang mendukung keberhasilan perkembangan anak. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, bisa dimaafkan. Kegiatan observasi lapangan ini memberikan pengalaman akademik bagi mahasiswa dalam memahami penerapan layanan BK keluarga secara nyata di sekolah. Diharapkan hasil observasi ini dapat menjadi bahan refleksi dan pengembangan layanan BK yang lebih efektif di masa mendatang. Mungkin itu aja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.